Kok dari saya lagi? Kapan saya ngarang seperti ini? Saya nggak bisa ngarang seperti ini. Maksudnya yang kalau dia terbakar kan bukan artinya hilang firmannya gitu maksudnya. Aduh. Terus gimana caranya kalau tidak hilang? Bagaimana caranya mempertahankan? Tuhan punya kuasa. Iya, kuasanya bagaimana caranya? Aduh. Apakah ditulis ulang oleh Tuhan atau ada orang-orang yang menghafal firman Tuhan? Ada nabi baru, bapak-bapak gereja. Atau nabi baru? Kau ini. Bapak-bapak gereja nabi baru. Udahlah, Makanya Al-Quran datang bang sebagai jembatan. Jangankan kita nih orang Indonesia abangku, jelas-jelas orang Yahudi aja nih, orang Yahudi yang punya kitab diseru kemudian untuk menuju kepada Al-Quran. Falladzina amanu bihi wa azzaru nasaru wattaba'un nur ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Dan adapun orang-orang yang beriman kepadanya, kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu memuliakan beliau, lalu menolong beliau untuk menjalankan ajarannya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya berupa Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu ada perintah. Makanya diserukan kemudian di dalam kitab surah Al-Maidah bahwasanya Allah menyeru kepada mereka yang memegang Taurat tadinya dan memegang kemudian Injil tadinya dan yang memegang kemudian Zabur atau Mazmur tadinya. Mereka diajak kemudian untuk beriman kepada Al-Quran. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab yang tadinya memegang Taurat, yang tadinya memegang Mazmur, yang tadinya memegang Injil, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itulah wahai Bani Israel, wahai ahli kitab, Allah pencipta langit dan bumi akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah pencipta langit dan bumi mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi kalau pemegang Taurat yang asli saja diseru untuk menuju kepada Al-Quran, apalagi abang? Kenapa masih menggunakan kata buku-buku yang tidak jelas asal usulnya itu? Sementara andai saja Taurat yang asli masih ada, Injil asli masih ada, Zabur yang asli masih ada, toh semuanya sudah terangkum di dalam Al-Quran. Dan perintah Allah kemudian seluruh manusia harus menjadikan Al-Quran sebagai jalan keselamatan satu-satunya. Ini kata Quran. Ini kata Quran. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, berarti Bani Yakub disuruh ikut Al-Quran. Apatah lagi kita? Lalu kita yang bukan Bani Israel, kita yang bukan Bani Yakub, kita yang bukan ahli kitab, kenapa bisa ikut Al-Quran? Karena seruannya ada. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wahai Nabi Muhammad, aku utus kepadamu, aku utus dirimu kepada seluruh umat manusia agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang mereka harus lakukan di atas muka bumi ini agar mereka diselamatkan. Lalu dikatakan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Wahai Nabi Muhammad, tiadalah aku utus engkau selain untuk seluruh umat manusia. Nah sekarang anda mana perintah Yesus? Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Musa berkata, aku diutus kepada seluruh manusia. Mana dalilnya? Taurat diutus kemudian hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4. Sesungguhnya hukum yang datang kepada Nabi Musa hanyalah milik kepunyaan Bani Yakub.
Mazmur 147 Tuhan mengatakan, aku berfirman kepada Yakub, firman-firmanku kuberikan kepada Israel, dan aku tidak berikan kepada bangsa yang lain. Kemudian Yesus datang, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Injil untuk Bani Israel, Yesus untuk Bani Israel, Taurat untuk Nabi Bani Israel, Musa untuk Bani Israel. Lalu ente saudaraku yang bukan Bani Israel, ngapain ikut-ikut ke sana? Ngapain? Sementara ada Al-Quran yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, ditubayyina linnas. Tapi anda kufur, ingkar terhadap Al-Quran itu. Kenapa? Begitu besarkah pengaruh iblis dalam tubuh anda sampai tidak bisa memikirkan bahwa inilah kitab suci yang sesungguhnya yang anda pegang itu sudah tercemar. Anda bertanya, kita bertanya, ini sudah 2 jam kurang lebih, kita bertanya, mana kitabnya Nabi Musa? Anda hanya melakukan apa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasrun. Mereka orang-orang kafir berniat untuk menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Kalaupun sadar, mereka berpura-pura tidak sadari. Kenapa? Ulaika hum syarrul bariyah. Karena sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa anda tidak menggunakan akal sehat? Ada kitab yang untuk anda, anda tidak terima. Ada kitab yang bukan untuk anda, anda terima. Yang hak anda tidak mau ambil. Yang bukan hak anda ambil. Ada apa dengan saudara saya? Tidak Bang Juma, kalau ini kan begini lah. Masih ngeyel lagi nih. Enggak, saya tidak ngeyel Bang Anu. Saya begini loh. Begini loh Bang Handi, Bang Juma. Saya ini bukan cuma membaca dalam kitab, saya melihat dengan mata saya kehidupan sehari-hari. Kita kan diberi pikiran dan sehat, bisa melihat, oh ini sebenarnya kan kita bisa melihat. Tuhan suruh kita berpikir dan melihat. Apa yang anda lihat? Loh, saya sering melihat begini loh. Apa tuh? Kayak gimana ya? Contoh lah. Iya. Di negara Afghanistan itu sudah mayoritas Islam, tapi kenapa dia sampai sekarang tidak, dia sama dia baku bunuh? Itu yang aku bingung sampai sekarang. Coba jelaskan. Di Papua nggak lo lihat? Oke. Itu di Papua kan beda. Oke. 1000. Oke. Baik. Ya. 1000. Jelaskan dulu itu. Baik. Ya. 1400 tahun silam, ketika Al-Quran menceritakan kemudian di dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan apa kepada para malaikat sebelum menciptakan manusia? Apa kata Allah? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa iz qala rabbuka lil malaikah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikatku, aku hendak menjadikan pemimpin di atas muka bumi ini. Qalu, para malaikat pun berkata kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami para malaikatmu sudah bertasbih mujimu dan mensucikan namamu. Kenapa engkau hendak menciptakan makhluk lagi yang hanya akan merusak bumi dan hanya akan melakukan pertumpahan darah di sana? Subhanallah. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu kalau manusia kelak di atas muka bumi hanya melakukan pertumpahan darah? Kenapa ini bisa terjadi?
Karena Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk memilih antara jalan yang baik dan jalan yang benar, dan jalan yang tidak baik, hak dan batil. Kalau Anda berbicara mengenai peperangan, bunuh-bunuhan, apa yang terjadi, itu karena kita manusia. Jangankan pada tataran manusia, Bung, tataran malaikat. Tataran malaikat, makhluk yang katanya suci, makhluk yang tak ada syahwat, makhluk yang tidak ada nafsu, makhluk yang tidak perlu susah payah menipu sesamanya, malaikat untuk makan, makhluk yang tidak perlu kemudian melakukan satu tindakan kriminalitas untuk mendapatkan jabatan. Mereka tak ada nafsu, tapi di dalam unsur kekristenan dikatakan mereka memberontak ingin menyamai Tuhan, berontak kepada Tuhan. Apatah lagi manusia yang syarat dengan nafsu, hidup di alam biologis, hidup di alam fana, yang mana dunia ini punya daya tarik yang begitu dahsyat, membuat manusia lupa akan akhirat. Kenapa Anda heran dengan itu? Itulah buktinya Al-Quran itu datang. Itulah buktinya Al-Quran itu datang untuk kemudian menjadi patron, menjadi rem, agar manusia itu tidak gelagap melihat keadaan dunia. Lalu satu hal yang perlu saudara pahami, apa unsur yang menyebabkan itu semua terjadi? Apakah ada pencetusnya? Apakah ada yang mengadu domba? Atau ada yang ingin lari senjatanya sehingga memberikan sebuah keadaan manipulasi agar mereka satu dan yang lain saling membenci, sehingga mereka membeli senjata untuk saling memenangkan, sehingga pabrik senjata mereka laris? Apa enggak berpikir sampai ke sana? Yang kedua, kalau Anda melihat dari sudut pandang dunia Islam, nanti di abad ke-20 baru kemudian negara-negara kafir, negara-negara yang berlandaskan sebagai anak-anak Tuhan, mencuci tangan mereka dari penjajahan dan pembunuhan di atas bumi ini. Sejak kemudian agama Kristen itu berdiri sampai di abad ke-20, mereka menyebar dengan membunuh jutaan bahkan miliaran manusia. Apa Anda sadar itu? Kalau hanya karena ada yang perang, Al-Quran Anda tolak. Bagaimana dengan kitab saudara yang ditenteng oleh para misionaris, digandeng oleh para penjajah? Anda lupa, Nusantara ini dijajah oleh oknum-oknum yang bertuhankan Yesus, yang mengkitabkan Bible, yang rumah ibadahnya bernama gereja, yang ibadahnya pada hari Minggu. Anda lupa? Anda lupa bahwa negara kita ini, Nusantara kita ini, pernah kemudian cangkang dan cakar penjajah 350 tahun, bukan waktu yang sedikit. Teroris di Bali cuman 1 hari. Hitam Islam dibuatnya, hitam. Wajah Islam kemudian dikotori hanya dalam 1 hari. 350 tahun, coy. Bisa Anda bayangkan apa yang terjadi dengan agama saudara kalau itu yang Anda jadikan sebagai dasar pijakan? Maksudnya yang penjajah itu bagaimana, Bang Jo? Gimana? Saudaraku, kalau kitab saudara sebagai kitabnya orang-orang penjajah mengajarkan ajaran yang benar, kenapa mereka harus menjajah? Bukankah Tuhan mereka Yesus? Bukankah mereka menganut ajaran kasih? Atau nanti slogan kasih itu muncul di abad ke-20? Setelah mereka mencuci tangan, setelah mereka melepas tangan, setelah mereka habis membunuh, puas menjajah seluruh pijakan tanah, sejengkal tanah di atas muka bumi, tak ada yang bebas dari penjajahan mereka. Setelah mereka puas memperkaya negara-negara Eropa dengan harta rampasan perang dari Asia dan seluruh penjuru bumi, mereka kemudian mencuci tangan. Oh, kita ajaran kasih. Tak ada lagi wilayah di bumi ini yang mau dijajah. Habis semua, kita rampas hartanya. Sekarang saatnya kita menikmati hasil curian, menikmati hasil jarahan. Sekarang kita slogan kasih, kita sebarkan ke seluruh penjuru bumi agar orang tahu bahwa Kristen adalah ajaran kasih. Tapi maaf, seribu maaf, sejarah ditorehkan sepanjang catatan kehidupan anak Adam. Tak pernah ada agama di atas muka bumi yang pernah menorehkan penjajahan begitu lama selain agama Kristen. Dengan topeng ekonomi, politik, rempah-rempah, geografis dan seterusnya. Itulah cara kerja serigala berbulu domba.
Apa? Saya Anda jawab mau dulu. ngomong apa? Saya jawab dulu, saya jawab. Silakan. Silakan Anda bantah. Ini fakta sejarah. Oke. Bagaimana buku-buku sejarah ditulis dengan tinta darah pejuang. Silakan Ya. Anda bantah. Saya jawab ya. Silakan. Kan pernah saya bicara dengan bulan lalu itu saya bilang kalau dia pengikut Kristus itu tidak ada sangkut paut dengan itu penjajahan. Kalau penjajahan, Wow. penjajahan gini nah. Wow. Coba dengar dulu.